Susah banget bikin statement. Saya akan jadi oposisi. Kelakuan bagaimana perilaku Joko Widodo di pemilu 2024 ini dan membangun dinasti keluarganya untuk kemudian ditempatkan sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Gibran juga adalah sebuah produk haram konstitusi. Oke guys, jumpa lagi di channel update. Nah teman-teman, kalau kita ingat, kemarin saya sempat membahas tentang gelagat Anies Baswedan yang tampaknya sudah mulai kelihatan ya. Jadi Anies ini tampaknya memang berharap, sangat berharap ingin diajak sama Pak Prabowo untuk menjadi bagian di dalam pemerintahannya. Dan itu bisa kita lihat dari cara bicaranya. Dan dia juga sempat memuji Pak Prabowo. Bahkan saat ini dia sudah menganggap Pak Prabowo ini bukan lawan lagi, tapi kawan katanya. Oke lah, sampai di situ kita bisa paham ya. Memang posisi Anies ini sekarang rawan juga sih ya, karena secara Anies ini bukanlah kader, bahkan ketua umum partai. Jadi tentu setelah Pilpres ini selesai, ya Anies kembali lagi menjadi masyarakat warga biasa. Sekalipun memang ada isu tentang pencalonannya sebagai calon gubernur, entah itu di DKI, entah itu di Sumatera Barat, tapi balik lagi, itu sampai sekarang pun belum ada partai yang resmi, benar-benar resmi ya, menyatakan dukungannya untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon gubernur. Oke lah, mungkin cerita Anies ini menurut saya sih masih banyak lagi ya, dan nanti di lain waktu saya akan bahas. Namun satu hal yang masih berkaitan dengan Anies ini adalah tentu partai pengusungnya. Dan kita tahu di koalisi perubahan itu partai-partai pengusung Anies ini sudah mulai merapat ya. Sudah mulai mencoba mendekati koalisi Prabowo Gibran. Dan yang sudah pasti merapat ke koalisi Prabowo Gibran, yang pertama adalah Nasdem, yang kedua adalah PKB. Nah, ada yang menarik ya teman-teman. Satu lagi PKS. PKS ini memang sepertinya memang ingin bergabung menjadi bagian dalam koalisi Prabowo Gibran. Karena wajar, PKS ini udah hampir 10 tahun partai ini menjadi oposisi, dan saya yakin 10 tahun itu bukanlah waktu yang sebentar. Yang kedua, PKS ini memang melihat sosok Pak Prabowo memang dari dulu partai ini cocok. Dan memang partai ini juga pernah mengusung pencapresan Pak Prabowo. Namun, ada hal yang mungkin akan menjadi batu yang menjadi penghalang untuk bergabungnya partai PKS ini. Yang kita tahu di dalam koalisi Pak Prabowo itu ada Partai Gelora. Dan ini sudah terang-terangan Partai Gelora ini menolak jika seandainya PKS bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo Gibran. Dan saya secara pribadi pun sama, setuju. Apa yang dikatakan oleh Partai Gelora ini sangat setuju. Terlepas dari adanya masalah antara Fahri Hamzah dengan Partai PKS, dan kita kalau buka masa lalu tentu teman-teman semua sudah tahu di mana Fahri Hamzah ini memang pernah ya, bahkan mungkin sampai sekarang masih perang dingin dengan kader-kader dan Partai PKS ini. Namun di sisi lain ya, ada hal yang paling masuk di akal menurut saya. Kenapa PKS ini tidak boleh bergabung dengan koalisi Prabowo Gibran? Yang pertama adalah tentang ideologi, di mana kita tahu semua satu-satunya partai yang pada saat itu menolak keras
tentang program-program Jokowi adalah Partai PKS. Dan itu sangat berseberangan, teman-teman. 3 poin ya yang ingin saya jelaskan. Masalah IKN, masalah hilirisasi, dan masalah programnya Pak Prabowo Gibran. Jadi bagaimana mungkin partai yang kemarin benar-benar menolak keras semua ya, hampir seluruh program-program yang dicanangkan, tiba-tiba ya ingin bergabung, berkoalisi dengan koalisi yang menjadi pemenang. Kan lucu. Jadi kita lihat ya teman-teman, memang PKS ini tampaknya sama ya kayak Anies, dilema juga. Kalau dia oposisi, apakah mungkin dia akan bekerja sama dengan PDIP? Dan kita tahu itu belum pernah terjadi. Kalau dia ingin bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran, saya yakin juga tidak hanya Partai Gelora yang akan menolak, tapi partai-partai lain pun yang sudah memang lama menjadi bagian dari koalisi ini, saya yakin ini akan merespon, terutama menolak tentang isu gabungnya PKS. Apalagi kalau kita bicara masalah relawan dan pendukung Prabowo Gibran, gak usah ditanya. Saya yakin sebagian besar relawan dan pendukung Prabowo Gibran tentu tidak ingin PKS ini menjadi bagian dalam koalisi Prabowo Gibran. Susah banget bikin statement. Saya akan jadi oposisi. Saya akan berpuasa dari kekuasaan. Gitu aja susah, Bu Mega. Ya, sebelum PDIP sukses ketika mendukung Jokowi kan sudah puasa lama banget di era SBY. Nah sekarang puasa lagi ya. Kalau kayak orang itu jaga kesehatan, itu detox. Jaga kesehatan, biar elit PDIP-nya makin sehat mental spiritualnya. Puasa ya, 10 tahun aja puasa ya. Oke, biar makin sehat. Nah guys, mungkin kita udah gak aneh ya ketika melihat ada orang yang ngakunya paling cerdas, ngakunya paling berpendidikan, intelektual, membuat satu postingan dengan menyampaikan opini, dengan menyampaikan pendapat sesuai dengan keyakinannya. Ditambah lagi dia dengan bangganya menyampaikan opini dan pendapatnya di depan gedung universitas yang ternama, dan kita pastikan orang awam pun bisa menilai bahwa orang ini adalah orang yang berpendidikan. Tapi sayangnya opini dan pendapat yang dia sampaikan itu tidak sesuai data, tidak melihat data yang ada. Dan mungkin ini adalah salah satu contoh orang yang punya ilmu, orang yang mungkin boleh saya bilang sebenarnya dia cerdas, namun karena ada kebencian yang tertanam, jadinya hanya jadi bahan tertawaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden Joko Widodo adalah presiden terburuk menurut saya. Bagaimana hutang Indonesia yang menyentuh angka 8.000 triliun. Ini sebuah angka utang yang sangat fantastis. Belum lagi berkaitan dengan netralitas Presiden Joko Widodo di pemilu 2024 ini. Semua orang tentu bisa menilai bagaimana kelakuan, bagaimana perilaku Joko Widodo di pemilu 2024 ini, dan membangun dinasti keluarganya untuk kemudian ditempatkan sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Gibran juga adalah sebuah produk haram konstitusi. Paman Gibran yaitu Anwar Usman yang terbukti melakukan pelanggaran etik berat karena memutuskan perkara yang bisa meloloskan Gibran, padahal Gibran ini belum lolos sebagai calon presiden sesuai dengan batasan umur. Tapi kemudian dengan segala macam cara akhirnya Gibran lolos menjadi calon wakil presiden, dan KPU pun seperti itu meloloskan Gibran, menerima pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden tanpa merubah PKPU yang berkaitan dengan batasan usia.
Dan belum lagi kemiskinan ada di mana-mana, sementara pejabat negara bergelimang dengan harta, dengan tunjangan, dengan fasilitas yang sangat mewah sekali. Nah, inilah menurut saya Joko Widodo adalah presiden terburuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komentar netizen, cerdas. Apa yang Anda katakan ini, Pak, itu adalah kebencian sepihak, Pak. Ya, kebencian kelompok Anda, Pak, ya. Jadi, apa yang Anda ucapkan itu tidak mewakili mayoritas rakyat Indonesia, Pak. Ya, speak by data dong. Oke, kepuasan terhadap Pak Jokowi itu tembus 80%, Pak. Itu artinya apa? Mayoritas rakyat Indonesia itu puas, Pak, terhadap kinerja Pak Jokowi, Pak. Silakan Bapak cek data survei dari LSI DNIJA per Januari 2024, Pak. Oke? Jadi speak by data ya, Pak. Kemudian yang kedua, mengenai rasio hutang Indonesia. Oke? Bapak menyebutkan hutang Indonesia 8.000 triliun. Ya, sangat menakutkan, Pak, dengarnya, Pak. Takut, Pak, orang, Pak. Ya, tapi apakah Anda mengerti, Pak, bahwa rasio hutang kita itu masih dalam batas aman, Pak? Ya, menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, 8.000 triliun. batas maksimal rasio terhadap PDB adalah 60%. Dan saat ini itu 38,11%. Itu artinya apa? Kita masih dalam batas aman sesuai undang-undang, Pak. Ya, dan kita sudah mengalami penurunan rasio sejak tahun 2021, Pak. Oke, dari tahun 2021 41%, tahun 2022 38,65%, dan sekarang itu 38,11%, Pak. Turun, Pak, dan itu masih dalam batas aman, Pak. Anda kan orang berpendidikan, harusnya itu menjelaskan itu lebih detail dong, lebih lengkap dong. Bagaimana sih Anda? Jangan karena hanya faktor kebencian Anda bebas berbicara apapun, Pak, tanpa melihat data, Pak. Ya. Kemudian mengenai pengangkatan Mas Gibran sebagai wakil presiden Pak Prabowo, Pak. Ya. Sekarang saya tanya nih, Pak, memangnya Bapak tahu siapa yang mengajukan ya untuk perubahan batas usia capres dan cawapres, Pak? Ya. Ya, yang mengajukan itu adalah mahasiswa UNS, Pak, atas nama Almas. Ya, dan tidak ada intervensi dan tidak terbukti ada intervensi dari Pak Jokowi dan timnya, Pak. Tidak ada buktinya, Pak. Silakan Anda buktikan. Dan Anda juga harus membuktikan dong, apakah ada konflik of interest yang terjadi? Ya, apakah ada, Pak? Dan asal Bapak ketahui ya, Pak, ya. Ya, sebenarnya Mas Gibran itu adalah orang yang diperebutkan, Pak. Orang yang diperebutkan oleh Mas Ganjar, kemudian oleh Mas Amin, Mas Anies, ya, untuk jadi wapresnya sambil menunggu MK menetapkan batas usia capres ini atau dengan penambahan norma baru tersebut. Ya. Ya, dan akhirnya apa? Karena akhirnya Gibran memilih menjadi wakilnya Pak Prabowo, akhirnya masalah ini tuh di-up, Pak, dipermasalahkan, Pak. Padahal mereka juga menginginkan Mas Gibran untuk menjadi wakil presidennya, Pak. Itu yang harus Anda ketahui, Pak. Ya, jadi Anda itu berbicara ya harus memiliki bukti yang valid, Pak. Baru bisa menuding seseorang, Pak. Apalagi Bapak menuding seorang presiden, Pak. Ya, sekali lagi, Pak, dari saya rakyat biasa berbicara kepada Bapak, ya, speak by data, jangan hanya menggunakan kebencian Anda dan Anda bebas berbicara apapun di media sosial tanpa data. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak bijaksana, Pak. Guys, ini ada pembahasan yang menarik dari seorang netizen tentang bagaimana nasib Ganjar dan Anies ke depannya pasca mereka berdua ini kalah di kontestasi Pilpres 2024. Kita dengarkan sama-sama. Sekarang gua mau bahas nih gimana nasib Anies dan Ganjar setelah Pilpres ini. Kenapa Anies dan Ganjar yang harus dibahas? Karena kalau kita ngomongin tentang Caimin tuh pasti dah masuk pemerintah, nggak mungkin jadi oposisi. Karena kalau kita lihat PKB itu jadi zaman era Gus Dur tuh nggak pernah tuh jadi oposisi. Nah, terus kenapa nggak bahas tentang Prof Mahfud juga? Prof Mahfud itu juga ya peluangnya kecil untuk oposisi, cuy. Dia itu pasti akan diangkat lagi sebagai menteri oleh
Presiden Pak Prabowo, entah itu Menkumham, Polhukam, Menko Polhukam lagi ataupun yang lain, gua juga kurang tahu. Kalau Anies itu masih ada peluang untuk bisa maju pilkada, Mas Ganjar udah nggak ada peluang cuy. Seperti yang udah kita ketahui cuy, Mas Anies itu baru menjabat Gubernur DKI Jakarta kurang lebih 1 periode. Nah sementara Mas Ganjar itu udah menjabat Gubernur Jawa Tengah selama 2 periode atau 10 tahun. Jadi ya seperti apa yang udah kita ketahui, kalau udah menjabat 2 periode atau 10 tahun itu ya nggak bisa lagi cuy. Dan juga nih kemarin gue sempat baca artikel nih, katanya Nasdem ini juga membuka peluang cuy, membuka peluang, dan itu adalah hal-hal yang sah-sah saja kalau mau mencalonkan Anies untuk maju ke Pilgub Jakarta. Ini adalah peluang yang sangat oke banget nih kalau memang ingin mencalonkan Anies untuk maju ke Pilgub Jakarta. Tapi pertanyaannya adalah Anies mau atau enggak aja. Anies mau atau enggaknya aja cuy. Kalau memang mau diminta untuk maju ke Pilgub Jakarta, kalau enggak Anies tuh bisa jadi menteri tuh, seperti apa yang gua bilang sebelumnya. Anies bisa jadi menteri komunikasi, menteri pendidikan bidang komunikasi. Ini kan mantap nih. Atau jadi guru aja Anies tuh. Jadi guru bidang public speaking tuh Anies keren tuh gua rasa. Ini gak main-main ini. Menurut gua public speaking Anies tuh keren. Menurut gua bagaimana cara Anies berbicara kepada klien-klien luar negeri itu keren. Atau gua rasa jadi Menlu cocok kali ya. Jadi Menlu karena bagaimana komunikasi Anies itu keren. Nah itu bisa membawa kerjasama cuy. Ini kan mana tahu kan kurang kan yang sekarang kan menunya kan ntar tuh di era Anies tuh mantap. Mungkin bisa aja tuh terjadi. Ini tidak menutup kemungkinan terjadi ini cuy. Nah kalau Ganjar menurut gua peluang untuk jadi menteri ini sangat amat kecil, karena PDIP fix menurut gua pasti oposisi dah. PDIP tidak mungkin masuk ke pemerintahan dan pasti oposisi. Jadi menurut gua peluang Mas Ganjar untuk jadi menteri ini sangat amat kecil. Nah Mas Ganjar adakah peluang untuk maju pilgub? Nah kalau menurut gua pilgub ini ada-ada aja. Pilgub Mas Ganjar bisa maju pilgub Jakarta. Nah cuma nih cuy, katanya PDIP mau nyalonin Ahok sama Bu Risma. Ya kita tidak tahu lah ya cuy ya. Nah kalau seandainya Mas Ganjar ini mau maju ke pilgub Jakarta, ya lawannya adalah Ahok, Bu Risma. Itu doang. Ya tapi kan mereka dari satu partai bang, mana mungkin bisa berlawan. Ya kalau memang Ganjar, kalau memang PDI mau dukung Ahok kan bisa saja Ganjar keluar dari PDI maju independen, bisa saja, dan itu tidak menutup kemungkinan cuy. Ya itu doang sih menurut gua prediksi bagaimana nasib Anies dan Ganjar setelah Pilpres ini cuy. Next kita bahas apalagi, coba kalian komen di bawah. Tunggu sinyal yang dikirimkan PKS mendapatkan sambutan dari Pak Prabowo dan Bung Habib atau tidak. Itu kelihatan sekali ya sinyalnya ya, dengan mengundang Pak Prabowo dalam acara khusus yang disiapkan oleh partai PKS. Kemudian Sekjen Habib Abu Bakar juga mengatakan menyiapkan karpet merah buat Pak Prabowo untuk hadir. Kemudian juga menyatakan secara terbuka bahwa PKS ingin diajak seperti halnya Nasdem dan PKB. Jadi menurut saya ini udah pernyataan yang dalam bahasa komunikasi politik low konteks. Jadi pernyataan yang tidak perlu memerlukan analisis mendalam dari pengamat politik ya. Cuma sepertinya respon dari Pak Prabowo masih wait and see. Ketika diundang beliau tidak hadir dan mengatakan bahwa Pak Prabowo sedang ada acara keluarga. Tapi di kemudian hari Pak Prabowo diundang NU hadir gitu ya. Jadi lagi-lagi PKS sepertinya terbaca membuka opsi pertama untuk bergabung. Tetapi kalau misalnya sinyal itu bertepuk sebelah tangan, baru kemudian ke oposisi. Nah menurut saya sikap semacam ini perlu kita kritisi. Kenapa? Karena nanti kalau PKS bergabung akan banyak sekali kebijakan yang akan diambil bagian dari janji kampanye Pak Prabowo yang bertolak belakang dengan sikap PKS selama ini. Nah itu di situ akan memunculkan kebingungan, terutama di kalangan konstituennya sendiri. Jadi bagaimana kalau misalnya Pak Prabowo tanggal 17 Agustus misalnya ya akan menyelenggarakan upacara bendera bersama Pak Jokowi di IKN misalnya. Nah kemudian bagaimana dengan program makan siang gratis? Bagaimana dengan pernyataan bahwa selama ini Pak Prabowo Gibran ya produk haram demokrasi dan konstitusi ya. Nah ini kan seperti menjilat air ludah sendiri. Nah ini yang menurut saya perlu disadari oleh PKS, karena PKS salah satu pilar penting partai kita, dan karenanya kita memerlukan konsistensi PKS. Oke guys, kita tahu narasi keberlanjutan yang selalu digaungkan oleh Prabowo Gibran ini menurut saya bisa dibuktikan. Salah satunya adalah dengan tidak menerima orang-orang, kelompok, bahkan partai yang kemarin jelas-jelas berseberangan
menolak bahkan menentang dari program-programnya Pak Jokowi. Dan kita tahu itu partai apa, kita tahu juga orang-orangnya seperti apa. Dan satu hal lagi, memang buat Pak Prabowo ada baiknya di awal pemerintahan nanti Bapak mending memprioritaskan dulu orang-orang yang memang kemarin berkontribusi besar dalam pemenangan Pilpres tahun 2024, terutama orang-orang dari partai yang menjadi pengusung Anda.